Sini ada sebuah pertanyaan. Apa yang melatar belakangi tuduhan Syekh Albani itu sebagai seorang murji'ah? Apa yang tuduhan atau mereka memakai rujukan? Sebetulnya inti permasalahannya adalah kembali kepada ta'assub. Bahasa terakhir adalah ta'assub. Tahu ta'assub? Ta'assub fanatik. Di antara penyebab mengapa mereka tuduh beliau sebagai seorang irja, karena beliau tidak berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat karena tahawun, karena apa? Malas, karena yakni meremehkan, tapi tetap mengakui bahwa dia sholat wajib, itu beliau mengatakan tidak kafir. Itu inti permasalahan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab yang lain, bahwa suara-suara ini timbul dari orang-orang takfiriyin yang sekarang sedang merajalela. Takfiriyin, ngerti takfiriyin? Kelompok yang mengkafirkan para penguasa. Ya, dikafirkan. Sementara Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, dan Ibnu Utsaimin, mereka semua satu pendapat. Bahwa tidak mudah tidak mengkafirkan penguasa, kecuali kalau sudah jelas dengan bahwa mereka menentang hukum Allah itu, ya? Atau mereka mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak lebih baik daripada hukum manusia, ya. Ketiga orang ini, orang alim di zaman ini, semua sama satu kata dalam masalah ini, ya. Nah, kelompok-kelompok takfiriyin mereka tidak puas dengan tiga orang ini. Tapi yang dituduh pertama Imam Al-Albani. Mengapa demikian? Karena banyak faktor. Ya. Banyak faktor. Jadi dituduh Al-Albani sebagai seorang irja. Maka hati-hati terhadap buku Taghut. Buku itu tidak perlu dibaca. Yang diterjemahkan oleh At-Tibyan. Ya, buku tentang Taghut. Penulisnya adalah takfiri. Penulisnya itu takfiri, seorang yang takfiri. Di situ disebutkan tentang murji'ah al-mu'asir, orang-orang irja yang abad ini, di antara disebut Albani. Ya. Ini tidak perlu dibaca. Jadi penyebabnya adalah itu. Salah satunya karena beliau tidak mengkafirkan. Dan itu masalah khilafiyah tentang orang muslim yang meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi mengakui bahwa sholat itu wajib. Ini masalah khilafiyah. Ulama salaf maupun khalaf. Ya. Qadiman wa hadithan. Mereka menyebutkan tentang masalah ini. Maka tidak bisa dikatakan atau divonis bahwa orang yang tidak mengkafirkan bahwa dia itu adalah murji'ah. Ini tidak benar. Berkaitan dengan belajar bahasa Arab supaya memahami Quran dan hadis. Bagaimana kalau orang tua melarang belajar kursus bahasa Arab? Ya dikasih pengertian dong orang tuanya. Ya, dengan cara yang baik. Dinasihati. Nasihati, insyaallah Allah buka hatinya. Salat, berdoa, ya Allah bukalah hati orang tua saya supaya membolehkan saya untuk belajar bahasa Arab. Berdoa. Karena hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub. Wa zat yang membolak-balik hati manusia. Ya, tabbit qulubana ala dinik. Artinya intinya bahwa Allah yang membolak-balik hati manusia. Ya. Maka kita dan berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Apa belajar sembunyi-sembunyi diam-diam enggak? Bukan barang yang haram kok. Ya. Masa kamu diteliti, dikejar terus, ini di mana anak saya? Kemudian kedapatan bahasa Arab, belajar bahasa Arab, masa kemudian dipukul, kan tidak mungkin. Jadi ya diam-diam aja terus pandai bahasa Arab, kan gitu lebih bagus. Buat kejutan. Karena melaksanakan ibadah yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Ulama yang satu membidahkan, ulama yang lain mensunnahkan. Ini contohnya apa ya?
Ini masalah tentang Qad'ul yadain ba'da ruku. Meletakkan tangan, kedua tangan sesudah ruku. Meletakkan tangan di atas dada sesudah ruku. Dan ulamanya jelas ini, tidak usah disembunyikan. Syekh Albani membid'ahkan tentang meletakkan kedua tangan di atas dada setelah ruku. Syekh bin Baz memustahabkan, menganjurkan. Bagaimana Ustaz? Ini masalah-masalah yang disebut masalah khilafiyah. Ya, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini hukumnya mustahab saja, bukan wajib. Ya, ini mustahab. Jangan diperselisihkan. Ada risalahnya tentang masalah ini. Adapun Albani mengatakan, membid'ahkan. Mengapa demikian? Karena beliau mengatakan, setelah meneliti hadis-hadis atau omongan para salaf, tulisan mereka, athar-athar mereka, tidak disebutkan satu athar pun yang mengatakan meletakkan tangan sesudah i'tidal, sesudah ruku di atas dada. Itu tidak ada athar. Seandainya meletakkan tangan itu ada, yakni setelah ruku, tentunya ada dalam kitab-kitab para ulama. Ya. Kemudian kalau Anda ingin selamat dalam masalah ini, ya, saya kasih satu jalan keluar, wallahu taala a'lam. Dengarkan. Tolong dengar baik-baik ya. Imam Albani dalam sebuah kaset mengatakan, ya, seandainya saya sholat di belakangnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya akan meletakkan tangan saya di atas dada setelah ruku. Supaya antum mengetahui. Mengapa demikian? Karena beliau seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid itu makjur. Kalau dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Jadi ini yang membid'ahkan mengatakan demikian. Itu jawaban pertama. Bahwa Syekh Albani mengatakan seandainya saya sholat di belakangnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, saya akan meletakkan tangan saya di atas dada. Karena apa? Karena beliau adalah mujtahid. Jawaban yang kedua, ya, begini saja ya akhi. Meletakkan tangan itu hukumnya apa katanya? Menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz mustahab, dianjurkan. Kemudian menurut Syekh Al-Albani adalah bid'ah. Ya. Jika Anda khawatir mana di antara dua ini yang lebih utama ditinggalkan, ya bid'ah itu tadi. Gitu saja, Anda tinggalkan. Wong ini juga mustahab, dianjurkan. Kan gitu hukumnya. Menurut satu orang ini yang alim. Yang satu mengatakan bid'ah. Ya. Jadi saya meninggalkan karena khawatir terjerumus dalam bid'ah. Begitu saja. Dan lagi pula meletakkan itu hanya menurut Syekh bin Baz hanya mustahab, dianjurkan. Gitu saja. Daripada orang terjerumus dalam bid'ah, ya sudah. Saya tidak meletakkan. Selesai masalahnya. Ya, jangan diributkan. Apa ini? Untuk menambah bagaimana kalau kita mengikuti halaqah untuk menambah ilmu, kemudian mengecas, memperkuat iman kita, apa boleh dan sesuaikah dengan yang dilakukan? Dan apa dalilnya? Maksudnya halaqah apa di sini halaqah ini? Kalau kajian-kajian seperti ini ya dibolehkan dong. Ya. Maksudnya halaqah apa? Halaqah apa? Maksudnya halaqahnya harokah. Ya, hati-hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Ya, hati-hati, bukan malah menambah kuatnya iman. Kalau menambah kuatnya iman alhamdulillah, tapi kalau menambah penyakitnya hati. Wal iyadzu billah. Ya. Wasyubhah khattafah wal qulub dhaifah. Itu saja. Bagaimana hukumnya bila laki-laki sholat jamaah di masjidnya hanya sholat zuhur, asar dan maghrib? Ya, apa alasannya? Subuh dan isya. Justru ini yang
Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, sholat isya dan subuh sama dengan dia sholat malam qiyamul lail sepenuhnya. Ya, justru ini yang ditinggalkan. Ya, jadi tidak ada alasan ya untuk meninggalkan sholat berjamaah kecuali dalam keadaan uzur. Hanya uzur-uzur syar'i yang membolehkan meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Selama tidak ada uzur, yaitu kita sholat di masjid berjamaah. Apakah harus tasfiyah dulu baru tarbiyah? Ya, sebetulnya ini hal-hal yang bisa sejalan. Ya, sambil tasfiyah, tarbiyah sekalian. Jadi kita terangkan bahwa ini tidak ada dalam Islam. Ya, bagaimana yang benar? Ya, berikan jalan keluar dengan tarbiyah, menghilangkan bid'ah, memberi sunnah, dan itu tuntunan Rasulullah SAW. Beliau ketika mencegah sesuatu, Rasulullah SAW selalu memberi jalan keluar. Ya. Seperti ketika Bilal datang kepada Nabi SAW membawakan membawakan kurma yang baik. Dia mengatakan, saya menukar kurma ini 2 kilo dengan 1 kurma yang baik. 2 kilo yang jelek, 1 kurma yang baik. Kata Nabi SAW, ini riba. Loh, bagaimana Rasulullah cara ininya? Bagaimana jalan keluarnya? Kata Nabi SAW, kamu menjual kurma yang baik ini, kurma yang jelek ini dijual dulu, kemudian kamu membeli yang baik. Itu jalan keluar namanya. Maka seorang dai demikian. Kita tidak hanya mengatakan, kamu tidak boleh begini dan begitu dan begini dan begitu, kemudian dibiarkan orang itu bingung tanpa memberi jalan keluar. Ya kasihan dong. Ya, harus beri jalan keluar pada mereka. Coba Anda lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, sering demikian. Kalau ada satu masalah, beliau memberikan jalan keluarnya. Beliau memberikan jalan keluarnya. Sehingga orang itu bisa melakukan yang terbaik. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ada orang yang berkata orang sholat banyak ilmu, orang salaf banyak ilmu, tapi prakteknya misalnya akhlak dan moral sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Mereka mengatakan bahwa ilmu atau teori saja, prakteknya dikit. Prakteknya jazakumullah khairan. Ya, ini tidak sempurna. Ya, intinya bahwa sebagaimana saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan antara salaf dalam akidah, moral, ya, akhlak, ya, dengan pemahaman mereka. Ini tidak bisa dipisahkan antara dua hal ini. Seorang mengatakan dia salafi tapi akhlaknya bejat, ya. Kemudian kita sebut apa? Salafi bejat apa begitu? Ya, tidak bisa dong. Ya, maka harus memperbaiki akhlaknya. Ya. Jangan mengambil sebagian kemudian membuang sebagian yang lain, tidak. Tapi hendaknya bahwa akidah salaf, ya, dan ibadah dan cara salaf itu merubah moral seseorang pun sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh para salaf. Sudah saya sampaikan tentang hadis-hadis Rasul alaihi wasallam dan bagaimana para salaf mereka dalam masalah akhlak. Ya, ini tetap harus diperhatikan nilai-nilai akhlak dalam masalah bagi orang yang mengatakan bahwa mereka adalah sebagai berintisab kepada salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Ustaz, apakah politik dan agama tidak dapat disatukan? Bagaimana jika ada perilaku sahabat yang membuat perpecahan di kalangan umat Islam? Maksudnya sahabat siapa ini? Seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga muncul golongan dalam Islam. Dan bagaimana menurut Ustaz tentang perang Khandaq yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha? Ini yang menulis bertanya ini tidak mengerti sejarah. Ya, tolong belajar sejarah baru bertanya. Ya, karena berbahaya. Ya. Tulisannya Masya Allah bagus. Ya, bagus. Cuma alangkah baiknya kalau Anda belajar tentang sejarah. Apakah politik dan agama tak dapat disatukan? Dalam tuntunan Islam, politik dan agama itu adalah satu. Ya.
Makanya Islam tidak mengenal yang disebut sekulerisme. Memisahkan antara negara dengan politik. Tidak bisa disamakan. Dan yang dimaksud dengan politik dalam bahasa Arab, siasa itu adalah siasa syar'iyah. Bukan siasa liberal. Siasa syar'iyah. Membawa umat ini kepada kebaikan. Membawa umat kepada, namanya siasa dari kata-kata sasa yasusu. Siasatan. Artinya menggiring. Menggiring kepada yang baik. Ini namanya sasa yasusu. Siasatan. Ya. Adapun politik model sekarang yang jauh dari agama, ya jelas bertentangan dengan Islam. Ya, bertentangan dengan Islam. Bagaimana jika ada perilaku sahabat yang membuat perpecahan? Sebetulnya tidak. Anda harus memahami tentang penyebab terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sebetulnya saya tidak ingin menjawab masalah ini. Karena pernah Imam Ahmad bin Hanbal didatangi oleh seorang dan bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah taala, "Ya Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda tentang perpecahan yang terjadi dan perselisihan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib? Intinya antara sahabat." Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau membawa satu ayat dalam Al-Quran. Tilka ummatun qad khalat. Itu adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kamu apa yang kamu lakukan. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Dan kamu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Itu jawaban beliau. Dalam surat Al-Baqarah. Semestinya itu jawaban saya. Ya. Demikian. Tilka ummatun qad khalat. Mereka sudah berlalu ya akhi. Atau ya ukhti. Ya. Laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang mereka lakukan. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kita apa yang kita lakukan. Wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Namun berhubung ya, ini ada satu tuduhan dalam pertanyaan ini, seakan-akan Muawiyah yang membuat perpecahan, maka ini perlu dijelaskan. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah ketika terjadi pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah kaum mukminin pada saat itu, maka otomatis Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Bagaimana ceritanya kok Ali bin Abi Thalib langsung jadi khalifah? Ini antum harus tahu ceritanya. Ya biar sedikit ya, saya ambil waktu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meninggal atau ditusuk oleh siapa namanya? Abu Lu'lu'ah. Ya, Ghulamul Mughirah. Itu Umar bin Khattab sebelum meninggal memanggil 6 orang sahabat. Memanggil 6 orang sahabat. Siapa? Umar bin Khattab, bukan Utsman. Umar bin Khattab memanggil 6 orang sahabat. Yaitu yang pertama, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ke-6 orang ini disebutkan oleh Umar bin Khattab bahwa saya menyerahkan kekuasaan ini pada kalian. Kalian pilih siapa di antara kalian yang pantas jadi khalifah setelah aku. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian 3 orang mundur. 3 orang menyatakan pengunduran diri, tidak berani menjadi khalifah. Yaitu Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tinggal 3 orang. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada mereka berdua, Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, siapa di antara kalian yang akan mengikuti jejaknya Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam memimpin? Kata Utsman bin Affan, ana. Saya mau menjalankan sebagaimana mereka. Ali bin Abi Thalib tawakuf, diam. Ya. Jadi sisa 2 orang ini. Kemudian siapa namanya? Si Abdurrahman bin Auf
3 hari 3 malam tidak tidur. Pergi bermusyawarah kepada sahabat-sahabat besar. Siapa yang pantas jadi khalifah antara dua orang ini? Abu Bakar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Maka terpilihlah Utsman bin Affan. Terpilih Utsman bin Affan. Nah, oleh sebab itu, ketika Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib secara otomatis naik jadi khalifah karena dia orangnya setelah Utsman bin Affan. Ini sejarahnya. Mengapa kok Ali yang naik bukan yang lainnya? Karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Ya. Dan otomatis begitu Utsman meninggal, Ali yang naik karena sudah 2 calon ini. Nah, kemudian setelah Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah, setelah wafatnya Utsman bin Affan, mendengar terjadi pembunuhan itu, Muawiyah protes pada Ali bin Abi Thalib. Menuntut supaya mengatakan bahwa bahwa pembunuh Utsman bin Affan harus ente cari, harus kamu cari, dan harus dijalankan kisos pada orang itu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kamu baiat dulu kepada saya, baru kita mencari siapa yang membunuhnya. Muawiyah tidak mau. Saya akan membaiat kamu setelah menemukan orang yang membunuh Utsman bin Affan. Apa alasan Muawiyah kok demikian? Apa karena kabilah? Tidak, bukan karena kabilahnya. Kalian tahu tentang Bai'atur Ridwan? Tahu perjanjian Hudaybiyah tahu pada tahun 6 Hijriah? Hah? Ketika Rasulullah SAW akan melaksanakan umroh. Ya, pada tahun 6 Hijriah. Kemudian mereka dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk. Rasulullah SAW ingin mengutus Umar bin Khattab untuk mengadakan pembicaraan dengan orang-orang Quraisy. Kata Umar bin Khattab, saya orang yang tidak punya kabilah yang kuat di negeri Mekah itu. Silahkan Anda suruh sama Utsman bin Affan, karena dia orang punya kabilahnya kuat di negeri itu. Orang tidak berani macam-macam kepada Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan. Setelah sampai Utsman bin Affan di sana, dapat berita bahwa Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Makanya terjadilah perjanjian. Bai'atur Ridwan, bahwa kami tidak akan kembali ke Madinah sebelum Utsman bin Affan dikembalikan kepada kami. Itu sebabnya. Makanya Muawiyah membela Utsman bin Affan karena dia seorang yang Allah turunkan ayat dan Allah ridho kepada mereka pada Bai'atur Ridwan karena dalam membela Utsman bin Affan. Jadi bukan masalah kabilah atau bukan kabilah. Ya. Nah, setelah itu terjadi apa yang terjadi? Muawiyah tetap pada pendapatnya, Ali bin Abi Thalib tetap pada pendapatnya. Ali mengatakan, kamu baiat dulu baru kita cari sama-sama orang ini. Karena pembunuhnya banyak. Sekelompok orang, bukan satu orang. Mereka sepakat untuk membunuh Utsman. Ya. Sementara Muawiyah tetap tidak mau, maka itulah yang terjadi. Jadi bukan sebagai di sini dikatakan sahabat yang membuat perpecahan, tidak demikian. Itu ijtihadnya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah masalah ini. Mereka mengatakan bahwa Muawiyah mujtahid dan Ali bin Abi Thalib juga mujtahid. Ali bin Abi Thalib mujtahid yang shawab dan dia mendapat 2 pahala, dan Muawiyah bin Abi Sufyan mujtahid yang khata dan dia mendapat satu pahala. Itu perkataan Ahlussunnah dalam masalah perselisihan mereka. Jelas ya? Bagaimana hukum mendengarkan nasyid? Ya. Gimana ya jawabannya ya? Ini sudah banyak fatwa-fatwa kan ada ya? Terjemahan-terjemahan. Sudah bacalah fatwa-fatwa ulama. Ya. Sudah hafal hadis belum? Atau juz amma, kok punya waktu untuk dengar nasyid? Gitu saja. Tolong jelaskan hukum memakai cadar. Memakai cadar afdal. Gitu saja. Kami cenderung kepada pendapatnya Imam Al-Albani rahmatullah alaih bahwa memakai cadar itu adalah afdal. Ya. Untuk mengatakan wajib, kami tidak cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib. Tapi afdal. Dan catatan kalau dia tidak memakai cadar, tentunya tidak boleh menghias dirinya dengan memakai make up. Segala macam warna ada di wajahnya. Ya. Iya, di atas mata,
pipi, bibir, dan lainnya. Kalau orang mau beli keramik bisa cari gambar dari wajahnya. Mau warna apa, ada segala macam. Di belakang ada yang ngantuk enggak kira-kira itu? Hah? Kasihan loh yang ngantuk itu. Bayar mahal-mahal datang ke sini jauh-jauh enggak dapat pengajian. Rugi. Sebuah pertanyaan yang perlu dijawab. Bagaimana cara menghindarkan diri atau nafsu yang cenderung pada kemaksiatan, padahal saya ini sudah beristri? Apakah ini akibat mencari uang atau bekerja yang tidak sesuai dengan syariat? Misalnya menjadi satpam pada sebuah bank atau ngojek. Masa ngojek tidak boleh? Atau kerja malam. Maksudnya kerja malam apa sih ini? Hah? Sebenarnya malam kan. Ngojeknya ngojek perempuan kali itu. Gini ya, sebetulnya ini masalah-masalah betul. Bahwa ada kaitannya antara makanan dan amal soleh. Dan amal perbuatan. Apabila seorang memakan yang halal, maka insya Allah dia akan mudah melaksanakan amal kebajikan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul." Ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu sholehan. Ya, jadi perintah Allah kepada para rasul untuk beramal soleh itu setelah perintah Allah untuk memakan yang baik. Ya. Oleh karena itu akan seada pengaruhnya antara makanan dan amal itu. Orang yang selalu senantiasa memakan makanan yang haram dari hasil yang haram, dia tidak akan mampu untuk beribadah dengan baik. Dia cenderung kepada hal-hal yang malas, yang maksiat. Karena apa? Makanan yang dimakannya bukan yang halal. Tapi saya tidak mengatakan bahwa orang yang ngojek atau dia kerja malam hari apa itu sebagai haram, tidak. Ya. Kalau bank, ya sepengetahuan kami, pegawai-pegawai bank itu digaji dengan uang riba. Ya. Kalau ini mungkin orang yang makan riba, maka dia tidak akan mampu untuk beribadah dengan baik. Atau makan yang haram. Ya. Sebagaimana hadis Rasul alaihissalam, orang yang datang dalam keadaan rambut tersiram, tidak ada disisir, berdebu, kemudian dia makan yang haram, minum yang haram, ya, dia minta pada Allah, bagaimana akan dijawab permohonannya? Ini juga disebutkan di situ. Oleh karena itu, bagaimana cara menghindari nafsu yang cenderung kepada kemaksiatan? Yaitu seorang, kata Nabi alaihissalam, barang siapa di antara kalian yang dia ingin kepada sesuatu, kepada wanita, ya, maka hendaknya dia kembali pada istrinya. Pernah suatu ketika Nabi alaihissalam sedang duduk, tiba-tiba beliau masuk ke kamarnya, kemudian keluar lagi sudah mandi junub. Lalu Nabi SAW menyebutkan, artinya beliau waktu itu senang kepada seorang, tapi beliau ingat pada istrinya. Kemudian beliau masuk karena kata Rasulullah, apabila kalian berkeinginan sesuatu kepada seorang wanita, maka pergilah kepada istrimu. Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istrimu. Nah, ini salah satu pencegah. Yaitu begitu berniat sesuatu, segera ya kembalikan. Segera untuk kembali kepada istrinya. Ya. Bagi yang belum punya istri, puasa. Ya, silakan. Sudah cukup ya? Fadhal. Silahkan.
mengenai ojek tadi kan pada umumnya sekarang ini ojek tapi diberi muatan. Gitu kan, ojek ini perempuan naik, ya ojek perempuan. Mungkin yang dimaksud di situ ojek yang umum gitu ya, suka mengojek perempuan atau laki-laki. Ya kalau dia sudah belajar salaf, jadilah ojek yang salafi kan gitu. Gitu saja, selesai. Ya. Jadilah ojek yang salafi. Ya, bentar, ini masih ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang menuduh kepada umat Islam atau kepada kita sebagai pelaku bom yang terjadi beberapa waktu yang lalu? Mereka menganggap kita ini radikal, teroris dan melihat zahir kita. Sebetulnya kita jangan ditakuti oleh bayangan-bayangan kita sendiri. Ya, karena orang yang benar dia tidak akan takut dan dia tidak akan khawatir. Anda dengan zahir-zahir seperti ini dan kalian misalnya tidak betul-betul tidak melakukan hal itu, mengapa khawatir? Ya. Kita ini memang setan selalu menakut-nakuti manusia. Ditakut-takuti kita itu. Kamu dikejar, kamu dilihat intel, kamu di ini dituduh dan seterusnya. Itu hanya setan saja menakut-nakuti kita. Ya, maka dari itu jangan kita khawatir. Selama kita tidak berbuat salah. Ya, dan dakwah kita terang-terangan, tidak tertutup, maka tidak boleh takut. Oleh karena itu memang dalam khutbah saya akhir-akhir ini di Surabaya banyak saya bicarakan tentang masalah Islam mengecam tentang cara-cara seperti itu, terorisme dan lain sebagainya. Ya, pemboman, pembunuhan dan ini diharamkan oleh Islam. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Hilangnya, lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Ta'ala daripada dibunuhnya seorang muslim. Hadis sahih, riwayatkan Imam Abi Dawud dan yang lainnya. Ya. La zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Daripada membunuh seorang muslim. Maka inilah salah satu akibat dari pemikiran takfiriyin. Ya, dan menghalalkan segala cara. Mereka itu musuh-musuh kita. Ya, dimanapun kalian temu mereka maka bunuh mereka. Ya, ini kapan dilakukan? Oleh sebab itu, barang siapa yang melakukan hal ini, kalau benar dia itu orang muslim, berarti dia telah melakukan satu kezaliman yang besar. Mengapa demikian? Karena dengan adanya peristiwa-peristiwa pemboman seperti ini, itu orang-orang kafir semakin menekan dakwah kita dan mereka mengeluarkan dana yang demikian besar jumlahnya untuk menghalang-halangi dakwah kaum muslimin. Jadi berarti dia telah berbuat satu jarimah, satu dosa yang besar karena perbuatannya. Ya, jadi intinya kita tetap bersikap tegas dalam artian bahwa kita tidak pernah melakukan hal ini. Bahwa kita menentang. Entah orang takfir yang itu mengatakan kita pengecut, dakwah salafi, dakwah Yahudi, atau ini terserah. Ya, itu urusan kalian. Ya. Tapi kita jangan terlalu menanggapi dan hal-hal seperti ini. Ya, ini hanya kadang-kadang dari kita sendiri. Ya, kita dituduh ini dan itu dari omongan teman-teman kita sendiri. Maka selama tidak ada bukti, kita tidak usah khawatir. Ya, kita tidak usah khawatir. Mungkin untuk akhwat hanya ini. Silakan dari ikhwan. Silakan, jam berapa? 3:11. Masih lama kan? Masih bentar lagi. Silakan, Fadhal. Ustaz, anak dengar tadi Ustaz, kita pada mau kebaikan nih, mesti cepat gitu Ustaz ya, mesti dikerjakan. Anak mau ngomong mau ta'adur deh Ustaz, biar dia banyak mikir-mikir bagaimana Ustaz. Enggak, sawah ini serius ya. Yang dipikirkan apa? Pikirnya maksudnya macam nafkah apa gitu Ustaz, masih dipikirin. Apakah itu boleh dipikirin gitu Ustaz? Apa tembak terus? Atau
Dengarkan ya. Saya katakan pada antum ya, bahwa untuk ta'addud atau seorang yang menikah, di antara tujuan pernikahannya adalah untuk kebahagiaan. Benar kan? Ya. Dan apabila Anda bertanya kepada istri pertama, apa kamu mau saya menikah lagi? Tidak bakal ada seorang istri pun yang mau mengatakan iya. Itu jelas. Terus bagaimana jalan keluarnya? Kalau dalam undang-undang Indonesia harus izin pada istri pertama, padahal itu hanya undang-undang saja, sekedar undang-undang. Maka kalau saya melihat tidak perlu. Jadi kalau memang Anda berniat untuk nikah dan sudah merasa mampu untuk menikah untuk yang kedua kalinya, ya diam-diamlah. Ya. Kecuali istri antum orang yang betul-betul rela. Karena begini, sekarang kita bertanya pada istri-istri kita yang pertama. Ya. Allah membolehkan kita menikah 2 atau 3 atau 4. Rasulullah SAW membolehkan. Para sahabat mencontohkan. Lah, apa hak anti untuk melarang kami menikah? Gitu. Jangan tepuk tangan. Apa hak anti untuk melarang? Kalau melarang kayaknya enggak, Sah. Ya, tapi kecemburuan jelas ada. Ya wajar, kalau tidak cemburu berarti tidak cinta pada Anda. Kan begitu. Tembak terus, Sah. Ya. Jadi yang pertama, istri itu harus diberi pemahaman. Dan alhamdulillah saya pernah mendapat sebuah surat. Ya. Surat itu dari seorang akhwat yang sudah bersuami kepada seorang akhwat yang lain. Dia meminta supaya akhwat itu mempersiapkan diri untuk menjadi istri kedua bagi suaminya. Fotokopian suratnya ada di rumah saya. Ya. Jadi ya. Setelah saya bertanya kepada suaminya, apa yang mendorong istri kamu kok membolehkan kamu kawin? Dan dengan sukarela menulis surat kepada calon istri kedua. Kata dia, di antaranya Ustadz, karena antum pernah ceramah katanya. Saya memang pernah ceramah, ini kejadian di Lombok. Yaitu saya ceramah pada satu kajian, waktu itu ibu-ibu. Saya mengatakan pada istri saya katakan demikian. Dan ini benar, saya katakan pada istri saya. Allah membolehkan. Rasulullah SAW membolehkan. Para sahabat mencontohkan. Ayah saya pun kawinnya 2. Ya. Dan kebetulan mertua saya kawinnya 4. Kenapa kamu kok larang saya kawin? Ya istri saya tidak bisa ngomong. Ya terserahlah kawin. Tapi mangkel. Jadi dari omongan itu, rupanya wanita ini takut pada Allah. Dia bilang betul katanya. Ustadz mengatakan demikian. Allah membolehkan. Rasulullah membolehkan. Apa haknya saya melarang? Akhirnya dia pun menulis surat pada wanita itu. Sweet 17, 17 tahun. Baru tamat SMA, ayahnya datang sendiri nikahkan sebagai istri kedua. Ini diantara kajian-kajian yang keajaiban-keajaiban dunia sebetulnya. Ya. Ya. Satu lagi, Kak, di fotokopi suratnya, Kak. Boleh. Fotokopi. Satu lagi, Kak. Kalau boleh nggak kita seuzon sama orang kafir, misalnya karena mereka punya suatu program tertentu, kita seuzon pada mereka, ini akan mengajarkan Islam. Kita seuzon pada orang kafir. Pada dasarnya kita harus seuzon pada orang kafir. Karena begini ya, jangankan orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, in ja'akum fasikun binaba, fasik sini. Fasik orang yang muslim, bisa ya muslim tapi fasik. Itu pun kalau ada berita, kita harus tabayun kepada orang kafir, kepada orang fasik. Maka pada dasarnya kalau orang muslim itu kita tidak boleh suudzon. Ya. Kalau orang fasik kita harus hati-hati. Kalau orang kafir kita suudzon. Artinya pada dasarnya bahwa orang ini pada hakikatnya dia menginginkan saya itu sebagai untuk mengikuti agamanya dia. Ya, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Kata Allah SWT, dan mereka akan terus memerangi kalian
sehingga mereka keluarkan kalian dari agama kalian, ya, semampu mereka. Maka kita boleh saja, kalau saya katakan bukan su'dzon, mewaspadai mereka. Ya, kita waspada terhadap mereka. Karena ada juga orang-orang yang mereka, walaupun mereka tidak Islam atau Muslim, tapi mereka jujur. Ada di antara orang-orang yang kita kenal, ya, misalnya orang-orang kafir, tetangga. Ada tetangga musyrik, Nasrani yang baik kepada tetangga. Maka ada batasan-batasannya. Oleh karena itu kata Nabi SAW bahwa tetangga, bukan kata Nabi, yaitu hak sebagai tetangga. Maka kalau saya katakan tidak su'dzon, tapi kita waspada pada mereka. Kalau sudah jelas perbuatan-perbuatan dia, baru kita itu su'dzon. Tapi tetap ada jarak sama mereka. Ya, tetap ada jarak. Wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Kami mohon supaya antum kita saling mendoakan satu dengan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan karena manhaj ini. Saya mohon maaf. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.